Dalam situasi ini, itu adalah pilihan yang paling masuk akal untuk menghentikan kerugian tepat waktu. Jadi, dia hanya bisa memasukkan cincin itu kembali ke sakunya dengan marah. Meskipun dia tidak tahu keajaiban cincin ini, itu secara tidak sadar memberitahunya bahwa itu jelas tidak sederhana. Kamu tahu, ini adalah sesuatu yang bahkan Tuan Misterius tidak sabar untuk mendapatkannya. Dan bahkan orang-orang tingkat tinggi seperti itu berpikir untuk mendapatkan benda ini. Ini membuktikan bahwa benda ini pasti memiliki semacam nilai yang belum dia ketahui. Oleh karena itu, cincin ini harus dijaga dengan baik, dan semoga bermanfaat di masa depan. Terlebih lagi, benda ini telah menelan lebih dari satu energi spiritual pil kultivasi. Dengan investasi yang begitu besar, dia harus menemukan peluang untuk mengeluarkannya bahkan keuntungan. Sambil menyimpan cincin itu, Tama terus mengemudi. Dan dia juga diam-diam meninjau apa yang terjadi hari ini di dalam hatinya. Tidak ada yang istimewa dari 8 penjaga kavaleri, tapi gadis bernama Isyana Denandra selalu memberinya rasa misteri yang samar. Meskipun dia menggunakan petunjuk psikologis tentang dia, dan tidak ada celah dalam apa yang dia katakan, Tama masih merasa ada yang tidak beres. Namun, setelah memikirkannya, dia tidak tahu apa yang salah. Pada saat ini, sebuah gambar tiba-tiba muncul di benaknya. Itu meja di depan Isyana saat itu. Di atas meja, ada 9 koin tembaga. Dan 9 koin tembaga tampaknya merupakan gambar ramalan yang rumit. Memikirkan hal ini, Tama tiba-tiba memikirkan isi kitab perubahan dan ramalan di 9 kitab suci surgawi yang mendalam. Di antara mereka, ada cara menggunakan 3 koin tembaga untuk ramalan. Oleh karena itu, Tama dapat memahami 3 koin tembaga, tetapi dia tidak dapat memahami 9 koin. Lagi pula, ini bahkan tidak dicatat dalam 9 kitab suci surga yang mendalam. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa mengeluarkan ponselnya dan menelepon Leo James, seorang fisikawan geomantik jauh di Amerika Serikat. Leo James adalah yang terkuat dalam kitab perubahan di antara kenalan Tama, jadi Tama bermaksud bertanya kepadanya tentang jumlah cara untuk memahami 9 koin tembaga. Segera, telepon itu terhubung. Karena jet lag, Leo James yang berada di Los Angeles baru saja selesai makan malam. Setelah menerima telepon Tama, dia berkata dengan sangat bersemangat dan hormat, "Tuan Renza." Tama berkata dengan sopan, "Tuan James, saya memberanikan diri untuk menghubungimu. Ada yang ingin saya tanyakan padamu." Leo James buru-buru berkata, "Tuan Muda Renza, sama sekali tidak pantas untuk meminta nasihat. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya kapan saja." Tama tidak lagi sopan, dan langsung ke topik, "Tuan James, kamu telah meramal selama bertahun-tahun. Pernahkah kamu melihat seseorang menggunakan 9 koin tembaga untuk meramal?" "Apa? 9 koin tembaga?" Leo James berseru. "Bahkan jika itu adalah 3 koin tembaga, ini berisi banyak informasi. Jika Anda ingin melihat heksagram dengan cepat dan akurat, Anda membutuhkan ingatan yang kuat dan bakat aritmatika mental. Jika Anda menggunakan 9 koin tembaga, maka setiap 3 koin tembaga adalah satu grup. Ini adalah 3 grup heksagram, dan masing-masing dari 3 kelompok heksagram adalah satu kesatuan, dan dapat membentuk heksagram yang lebih dalam dan lebih rinci. Jadi, jika Anda menggunakan 9 koin tembaga, itu akan dibagi menjadi 4 menggabungkan heksagram untuk menghitung heksagram. Jumlah perhitungan ini setara dengan meningkatkan kesulitan menebak kata sandi 2 digit menjadi 12 digit. Teknik ini berada di puncak teratas, dan memiliki nama panggilan yang disebut Jiansen Gua. Artinya, mereka yang bisa menghitung heksagram semacam ini memiliki pemahaman yang sangat baik tentang itu. Kemudian, Leo James menghela nafas lagi,
Namun, heksagram ginseng telah hilang, dan saya mendengarnya dari kakek saya ketika saya masih muda. Tetapi saya belum pernah melihat orang yang benar-benar bisa melakukannya. Tama bertanya-tanya, tapi saya pernah melihat orang membuat heksagram dengan 9 koin tembaga, dan heksagramnya terlihat berbeda. Apakah orang itu benar-benar memiliki kemampuan seperti itu? Ini, Leo James berkata, saya belum melihat heksagram yang Anda sebutkan. Jadi saya tidak bisa memastikan apakah orang itu benar-benar memiliki kemampuan. Tapi dilihat dari pengalaman di bawah, itu memang tidak mungkin, dan kemungkinan kebetulan lebih tinggi. Tama merasa semakin aneh ketika mendengar ini, bahwa isyana, cincin yang dia berikan, dan heksagram yang dia berpose semuanya tampak sedikit tidak pada tempatnya. Tapi jika menurut Leo James, sebagai seorang gadis, seharusnya tidak mungkin baginya untuk memahami isi dari 9 kitab suci surgawi yang mendalam, yang bahkan tidak tercatat dalam 9 kitab suci surgawi yang mendalam. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, aku tidak tahu dari mana Isyana dan orang tua serta kakeknya berasal. Jika ada kesempatan untuk melihatnya lagi di masa depan, aku harus menemukan cara untuk mengetahuinya. Dia berkata kepada Leo James, terima kasih, Tuan James, saya akan memikirkannya sendiri. Ketika Tama tiba di istana, langit semakin cerah. Bandara Bergen juga memulai hari sibuknya sendiri. Baik itu penumpang maupun kargo, semua pekerjaan berlangsung dengan tertib, dan tidak ada yang menyadari bahwa 8 rekan mereka meninggal di bandara ini. Kedelapan bongkar muat tersebut awalnya bekerja pada shift malam, dan mereka bekerja 1 hari libur dan 1 hari kerja. Mereka bekerja dari kemarin sampai dini hari tadi, dan mereka akan beristirahat sampai besok sore untuk kembali bekerja. Jadi mereka tidak akan melihat 8 orang ini di sini, dan tidak ada yang akan menunjukkan kecurigaan. Adapun anggota keluarga dari 8 orang ini, ke-8 orang ini sudah memberitahu mereka ketika mereka masih hidup, mengklaim bahwa mereka memiliki beberapa barang untuk diambil dan akan pulang nanti, sehingga anggota keluarga tidak melihat adanya kelainan. Pada saat ini, di sebuah peternakan di pinggiran selatan Bergen, banyak mayat tergeletak di rumah dan sudah lama meninggal. Sebuah tanda digantung di luar gerbang pertanian dengan sebaris kata tertulis dalam bahasa Inggris di atasnya, ini adalah transaksi real estate. Tidak akan banyak orang yang melewati tempat seperti ini. Begitu seseorang lewat dan melihat tanda ini, mereka tidak lagi tertarik dengan pertanian ini. Jika organisasi misterius tidak lagi mengirim orang untuk mencari tahu, maka dimungkinkan untuk menunggu paparan di sini, setidaknya sampai mayat membusuk parah dan baunya menyebar hingga ratusan meter. Tapi ini akan memakan waktu setidaknya 5-7 hari. Jadi, ini akan memberi Isyana cukup waktu untuk melarikan diri dari Eropa Utara. 7 penjaga kavaleri, setelah malam berbintang, juga bergegas ke gunung tertinggi di Oslo setelah matahari terbit. Puncak tertinggi di Oslo tidak genap 500 meter di atas permukaan laut. Joshua berhasil mengumpulkan orang-orang ini dan menyembunyikan mereka untuk sementara di Oslo, menunggu instruksi Tama selanjutnya. Adapun Tama, setelah kembali ke istana, dia sangat tertekan. Lagi pula, dia memasukkan cultivation pill untuk cincin itu, dan dia tidak bisa mengatakan bahwa dia bahkan tidak mendengar satu suara pun. Dia hanya bisa mengatakan bahwa dia benar-benar hanya mendengar beberapa suara. Meskipun dia bukan orang yang pelit, tapi cultivation pill sangat berharga, jadi sangat disia-siakan. Semakin dia memikirkannya, dia semakin pusing. Untuk menunggu Tama kembali, Sofia begadang semalaman. Dia tidak bisa tidak memikirkan percakapan dengan neneknya di benaknya, dan pikirannya sangat bingung. Dia tahu bahwa dalam situasinya saat ini, pilihan terbaik adalah mengandung anak Tama sesegera mungkin.
Namun, dia juga tahu bahwa Tama tidak hanya menikah, tetapi juga memiliki banyak wanita di sekitarnya, jadi dia tidak memiliki perasaan sama sekali padanya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa bersedia melakukan sesuatu dengannya? Karena itu, setiap kali dia memikirkan hal ini, Sofia ingin menghapus ide yang tidak realistis ini beberapa kali. Namun, ketika dia memikirkan tentang situasi dirinya dan seluruh keluarga kerajaan saat ini, dia benar-benar tidak bisa memikirkan solusi yang lebih baik. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.